Shalom, salam damai. Kita teruskan dengan Kisah Para Rasul bab 5 dengan judul perikop Rasul-Rasul di hadapan Mahkamah Agama, Nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Tuhan, kepada Allah, daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Di perikop sebelumnya, rasul-rasul itu sudah dibebaskan oleh malaikat. Jadi rasul-rasul itu dipenjara, ditangkap. Tapi pada malam hari, seorang malaikat datang membebaskan mereka, membuka gembok penjara, pagar-pagar besi dibukanya, lalu mereka bisa keluar. Lalu malaikat itu menyuruh mereka untuk tetap pergi ke bait Allah dan memberitakan kerajaan Tuhan. Nah, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat ini tidak suka. Akhirnya mereka tetap menangkap rasul-rasul ini, dibawa, lalu diancam, dikatakan bahwa, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu malah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Jadi rasul-rasul Petrus, Yohanes, dan semua teman-temannya itu dilarang dengan keras. "Dengan keras kami melarang kamu." Tapi Petrus dengan gagah berani berkata, "Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Tuhan nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu salib dan kamu bunuh itu." Jadi ini adalah saksi-saksinya. Lihat ini. Kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Jadi Yohanes mengatakan juga, kami adalah saksi. Jadi Yesus memang benar
Yesus, ini dia. Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh itu, tetapi dibangkitkan oleh Tuhan supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kami adalah saksi. Jadi benar kan? Yesus benar disalib, Yesus benar mati, dan Yesus benar bangkit. Saksinya siapa? Saksinya murid-muridnya ini, semuanya banyak orang. Bahkan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka juga menyaksikan bahwa Yesus itu disalib, Yesus dihukum mati, dan Yesus benar-benar mati. Saksinya mereka juga melihat sendiri. Jadi jangan dibilang Yesus tidak mati, tidak disalibkan. Yesus benar-benar disalibkan. Saksinya ini hidup dan mencatat nih, kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Jadi benar Yesus disalibkan. Nah, setelah Yesus tentu ada banyak orang yang tidak senang kan. Lalu mereka membuat rekayasa, merubah sejarah, merubah fakta sejarah, membuat buku-buku palsu yang kemudian diklaim sebagai asli. Padahal itulah yang palsu. Yang asli adalah Alkitab ini, apa adanya. Catatan sejarah, bahkan dari perjanjian lama, dari zaman Musa, itu dicatat dengan baik, dengan bagus, dibukukan di dalam buku yang namanya Alkitab. Jadi Alkitab itu catatan kebenaran, apa adanya, catatan sejarah. Jadi kalau Anda ingin mencari yang orisinil, yang asli, ya inilah Alkitab ini. Inilah catatan yang asli. Setelah Alkitab ya banyak juga buku-buku Injil-Injil palsu. Mereka itu semua tidak senang dengan Yesus Kristus. Mereka itu benci. Akhirnya membuat buku palsu, tetapi mengklaim sebagai asli. Jelas Yesus disalibkan, Yesus mati, dan Yesus bangkit. Disaksikan, saksinya ada, tidak asal klaim. Mendengar perkataan itu sangat tertusuk hati mereka. Jadi musuh-musuh Yesus itu tertusuk hatinya mendengar kesaksian ini yang benar-benar apa adanya, kebenaran ini, kesaksian kebenaran. Mereka mendengar kebenaran malah tertusuk hatinya. Jadi mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Lihat itu, musuh-musuh Yesus. Tetapi kemudian Gamaliel, ya, salah satu dari mereka mengatakan, jangan, sebab siapa tahu mereka ini mengatakan yang benar. Sebab kalau mereka tidak mengatakan yang benar, nanti paling juga nanti hilang sendiri. Ternyata tidak. Dan rasul-rasul ini dibiarkan pergi. Ya sudah, kamu silakan pergi. Tetapi mereka juga tetap melarang ini. Mereka melarang mengajar dalam nama Yesus. Tetapi peduli amat, pengikut Yesus yang sejati tetap saja mewartakan, mengajar dalam nama Yesus. Peduli amat dengan mereka-mereka ini. Yang penting tetap saja para rasul mengatakan kebenaran. Jangan takut ya, jangan mau diberangus oleh lawan-lawannya Yesus. Tetap katakan yang benar. Yang benar ya Yesus itu. Yang lainnya yang nggak benar ya. Sebab hanya melalui Yesus kita bisa masuk ke surga. Terbukti. Sudah banyak bukti. Sudah dibuktikan dan disaksikan oleh banyak saksi. Ialah Yesus. Dialah Yesus yang adalah Mesias. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.